Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki renungan kita. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan Engkau begitu baik. Kami memasuki masa-masa penantian. Kami rindu Tuhan, kami sungguh boleh diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Dan masa-masa ini menjadi masa yang teduh. Kami merenungkan akan kelahiran-Mu, kedatangan-Mu, dan anugerah yang begitu besar yang Tuhan berikan dalam hidup kami melalui kelahiran anak-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati hamba-Mu. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita terambil di dalam Lukas, Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke seluruh kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam ini?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan dilahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di masa-masa kita sedang memperingati Natal, dan tentunya di gereja-gereja, di tempat kita pelayanan, pasti kita akan sangat disuguhkan dengan berbagai macam kegiatan acara, dan tentunya di sana akan melibatkan panitia ya. Nah, yang menarik sekali yang saya suka perhatikan adalah demikian. Biasanya sebelum kita menentukan atau membentuk kepanitiaan, tentu kita pasti akan memilih ketuanya dulu, betul nggak? Ya, siapa kira-kira tahun ini bisa menjadi ketua panitia di Natal? Dan seringkali juga saya temukan adalah gini, ketika kita menentukan, kita memikirkan, oh kira-kira si A begitu ya, contoh si A yang bisa menjadi panitia di tahun ini. Dan ketika dihubungi orang tersebut, banyak yang ditemui mereka merasa bahwa aduh nggak bisa, saya nggak bisa untuk jadi ketua, aduh maaf saya kayaknya belum pantas gitu ya, atau aduh saya nggak berpengalaman, saya belum pernah jadi ketua sebelumnya. Atau saya nggak bisa nih ngatur-ngatur banyak orang. Mendingan saya deh yang diatur daripada saya harus ngatur orang. Nah Bapak Ibu, bukan hanya di dalam sebuah kepanitiaan. Di dalam satu pelayanan. Di dalam suatu pekerjaan, bahkan ketika kita di sebuah perusahaan, di kantor atau apapun itu. Kadang ketika kita dipercayakan satu tugas, tanggung jawab yang mungkin itu sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Sesuatu yang kayaknya
Nggak mungkin, kok bisa? Nggak mungkin saya bisa lakukan itu. Apa bisa saya bisa melakukan mengemban tanggung jawab yang sebesar ini? Bapak Ibu, ini yang disebut namanya apa? Privilege. Ini yang disebut dengan hak istimewa. Memang kita bukan siapa-siapa. Memang mungkin secara kapasitas, mungkin dari mata orang-orang tertentu, kita bukan siapa-siapa. Kita tidak bisa apa-apa. Kita mungkin dianggap kurang pintar, kurang cakap, kurang famous gitu ya, kurang terkenal, kurang punya pengaruh begitu. Karena memang kita mungkin terlihat biasa sekali. Tetapi lewat teks firman Tuhan yang kita belajar, kita melihat satu sosok yaitu Maria, dan di sana juga ada menyebutkan Elizabeth. Siapa mereka? Mereka hanyalah wanita-wanita sederhana. Mereka bukan wanita yang terkenal. Mereka hanyalah seorang wanita yang muda, yang tidak punya pengalaman apa-apa. Dalam segi kerohaniannya juga dia bukan seorang tokoh masyarakat di dalam bidang kerohanian. Dia juga bukan seorang wanita yang punya peran atau punya pamor di tengah-tengah masyarakat. Belum lagi dengan Elizabeth, dia hanya seorang wanita tua yang dianggap mandul, yang dikucilkan, yang dianggap bukan. Bahkan mungkin sebagian orang menganggap dia adalah wanita yang tanda kutip dikutuk. Begitu ya. Dan apalagi Maria ketika dinyatakan bahwa dia hamil sebelum dia menikah, dan di saat itu dia udah punya tunangan, itu akan semakin menggiring pemahaman orang-orang masyarakat pada saat itu bahwa pasti ini tunangannya udah apa-apain dia sebelum mereka menikah. Ini sesuatu yang sangat luar biasa ya, yang sebenarnya kalau mau dipikir secara akal manusia ini sangat tidak masuk akal. Dan ini adalah sesuatu yang tanda kutip ini suatu hal yang memalukan. Ya, kenapa? Karena kecenderungan kita sebagai manusia, ketika kita memilih seseorang, menentukan seseorang, apalagi di jabatan-jabatan strategis, di jabatan-jabatan tinggi, pasti kita melihat kapasitas, kriteria, kualitas, berbagai macam pertimbangan. Tetapi di sini kita belajar bagaimana seorang dari wanita-wanita yang sederhana, yang biasa, tetapi memiliki hati yang takut akan Tuhan, memiliki hati yang hidup berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, hidup beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Justru merekalah yang di Natal ini diangkat oleh Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Dan mereka boleh menyatakan, dan terlebih khusus mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk menggenapkan rencana Allah yang besar, yaitu melalui Maria Allah menyatakan kuasanya dan rencananya untuk kemudian keselamatan itu mulai terjadi di tengah-tengah umat manusia lewat kelahiran Sang Juru Selamat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Saya percaya ada di antara kita jemaat, bahkan mungkin jikalau ada di antara Bapak Ibu yang mendengar renungan ini, dan Bapak Ibu belum percaya Tuhan, belum mengenal Tuhan. Saya percaya bukan kebetulan Bapak Ibu mendengar renungan ini. Siapapun kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Seperti firman Tuhan ini. Perkataan Maria itu sungguh suatu perkataan seorang wanita yang beriman. Di tengah ketakutan akan ancaman dan penghakiman, ya, dari orang-orang di sekitar yang mungkin sekali dia terima ketika dia dinyatakan dia akan mengandung di saat dia belum menikah. Apa yang dia katakan? Dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sesungguhnya aku ini hanyalah hamba Tuhan. Terjadilah sesuai menurut perkataanmu itu. Artinya, bagi setiap kita, orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Kristus, mari kita juga mau berkata dengan iman seperti Maria. Mau mengatakan bahwa sesungguhnya aku ini hanya hamba Tuhan. Sesungguhnya kita ini hanya hamba Tuhan.
Kita bukan siapa-siapa. Kita tidak dinilai oleh kemampuan kita. Kita tidak dipanggil berdasarkan kapasitas kita. Kita tidak dipanggil berdasarkan bagaimana penilaian orang terhadap kita. Kita dipanggil bukan karena siapa kita, tapi karena anugerah Tuhan. Jadi jikalau Bapak Ibu pada hari ini, pada saat ini, Bapak Ibu dipercayakan untuk melakukan tanggung jawab yang besar yang mungkin belum pernah kita lakukan. Kita diberi hak istimewa oleh Tuhan. Artinya kita dianggap mampu. Bukan karena kita, tapi Tuhan yang akan memampukan kita. Tuhan yang akan menolong kita di dalam anugerahnya. Kiranya Tuhan menolong setiap kita dan memberkati kita di masa Advent ini untuk menantikan kelahiran Kristus. Semakin kita mengerti bahwa Dia lahir untuk orang-orang yang demikian. Orang-orang yang merasa diri tidak layak tetapi mau dipakai oleh Tuhan. Yang memberi hatinya sungguh-sungguh kepada Kristus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu. Kami mengakui diri kami yang sangat hina dan terbatas ini Tuhan. Kami bukan siapa-siapa. Tetapi jikalau Tuhan mau pakai kami, jikalau Tuhan mau beranugerah di dalam hidup kami, untuk menggenapkan rencana-Mu melalui hidup kami yang sangat terbatas ini Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai kami. Inilah hati kami Tuhan, inilah hidup kami. Biarlah Engkau leluasa memakai kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur punya Allah yang mau datang ke dalam dunia. Menjadi manusia yang hina untuk menjadi seperti kami. Dan Engkau Tuhan menanggung segala yang kami lakukan. Memikul segala dosa kami. Sehingga kami boleh ada seperti sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.